Oke ya, nah sekarang kita akan bahas tentang fisika ya untuk UGM 2019 masih kode dengan kode 624. Oke, mulai dari nomor 16 ya. Setelah matematika IPA. Oke, katanya sebuah benda bergerak sepanjang garis lurus dengan kecepatan sebagai fungsi waktu. Jadi ada gambar diagram geraknya ya. But be careful, ini adalah kecepatan terhadap waktu. Jadi ini ada grafik kecepatan terhadap waktu. Tanya, berapakah kerja yang dilakukan oleh gaya yang bekerja pada benda itu sehingga bendanya mengalami gerak seperti ini? Jadi yang ditanya adalah si W ya. Jadi W-nya berapa sih gitu ya. Oke, jadi di sini kita bisa jawab dengan yang namanya sebenarnya ada dua konsep ya. Bahwa kan kita tahu bahwa sebenarnya untuk rumus W itu adalah ada yang namanya sigma F dikalikan dengan S atau W sama dengan delta E. Jadi kerja yang kita lakukan atau usaha yang kita lakukan itu adalah sama dengan perubahan energi. Nah, dalam perubahan energi apa? Ya, bebas ya, bisa energi kinetik, bisa energi potensial, bisa energi kalor ya. Jadi W itu bisa juga delta Q gitu ya, bisa juga. Jadi inti dasar dari usaha itu bisa gaya kali perpindahan ya, sebenarnya itu F kali delta S lah kalau kita bisa bilang. Nah, atau yang kedua adalah perubahan energi. Nah, di mana di sini kan ada kejadian dua gerak benda ya. Yang pertama kalau ingat ya kan karena grafiknya adalah kayak begini, berarti ini kondisi pertama adalah GLBB ya. Kemudian yang kedua adalah sama juga GLBB, cuman bedanya adalah kalau yang pertama adalah GLBB dipercepat dan yang kedua adalah GLBB diperlambat. Jadi kemungkinan besar ini kalau kita kita asumsikan seperti bendanya ini adalah mobil gitu ya. Benda ini adalah mobil, berarti di awal mobilnya itu digas dengan gaya tertentu, kemudian di rem sampai berhenti. Jadi kurang lebih seperti itulah ceritanya. Nah, di sini bakal saya jelasin dua konsep ini ya. Dua konsep ini dan pasti jawabannya akan sama. Tapi nggak serta-merta dua-duanya bisa kepake. Kadang ada cuma satu doang, yang sebelah kanan doang atau sebelah kiri doang yang bisa kita pakai. Gitu ya. Tapi biasanya untuk sebelah kiri, kalau sebelah kiri bisa pakai, sebelah kanan bisa. Tapi kalau sebelah kanan doang yang bisa, tapi kadang-kadang sebelah kirinya nggak bisa. Sebenarnya nggak bisanya bukan karena emang nggak bisa dikerjain ya. Jadi kayak lo dipakai kayaknya nggak bisa dilakukan. Maksudnya kayak mesti butuh usaha ekstra, tapi ada juga kadang-kadang bisa dua-duanya gitu intinya. Jadi pilih salah satu yang lebih enak yang mana. Nah, nomor 16 seperti ini karena udah tahu ya namanya ada di sini benda bergerak dari awalnya 0, kemudian di sesi pertama dia paling puncaknya 7, kemudian direm lagi jadi 0 berhenti. Jadi di sini kan ada namanya benda bergerak. Nama benda bergerak ini berarti kita bisa pakai langsung W sama dengan delta E. Jadi W-nya sama dengan delta apa? Delta EK. Karena kita tahu bahwa kan dalam benda bergerak itu menyimpan energi kinetik. Nah, berarti namanya delta EK berarti EK2 dikurang EK1. So, berarti W sama dengan setengah MV2 kuadrat dikurang setengah M kali V1 kuadrat. Nah, di sini M-nya sama ya, karena benda masih satu jenis benda, bukan benda yang berbeda. Nah, berarti W sama dengan setengah dikali M dikali V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. But, remember, kecepatan awal dan akhirnya itu sama-sama 0. So, kalau kita masukin setengah M dikali 0 kuadrat dikurang 0 kuadrat, that means the value of work is 0 joule. Jadi akan sama dengan 0 joule. Jadi kalau dalam konsep fisika ya mungkin agak aneh aja ya. Orang kerja kok gitu ya. Tapi kok ditulisnya dalam besar joule 0 ya. Emang secara matematis ya seperti itu ya kalau dalam fisika. Cuman kalau emang secara logika ya namanya kerja gitu ya. Makanya kalau orang namanya dibilang ada usaha atau punya usaha itu artinya berarti punya perubahan. Tapi di dalam hal ini itu adalah perubahannya adalah perubahan ada yang positif dan ada yang negatif.
Di yang pertama, ya, yang di pertama ini adalah perubahan yang positif. Kenapa? Namanya dari nol, dari diem jadi bergerak. Berarti butuh usaha yang positif. Tapi di kondisi kedua, usahanya negatif. Kenapa? Orang dari dia bergerak jadi diem, gitu. Otomatis yang namanya ada orang usaha. Jadi kayak bahkan kita usaha nih. Kita usaha lagi bagus, untung, kemudian rugi. Nah, terus kalau kita bandingin awal dengan akhirnya, misalnya nih, awal pertama belum ada untung. Terus dengan usaha terus-menerus akhirnya untung nih 50.000. Tapi terus usaha kita menurun. Jadi nggak ada untungnya, malah nggak ada untung lagi. Nah, jadi udah untung 50.000, rugi lagi 50.000. Otomatis kan balik lagi ke awal. Nah, orang kalau misalnya menganggap mungkin ditanya prosesnya, mungkin dia ada usaha positif dan negatif. Cuman kalau ditotalin, namanya usaha besar yang positif sama negatif sama, maka dia akan menghasilkan sesuatu yang nol. Jadi seolah-olah nggak ada progresnya gitu. Padahal sebenarnya progresnya naik turun gitu loh, ya. Jadi kalau yang W di sini atau usaha di sini tuh adalah berbicara keseluruhan, ya. Jadi W-nya sama dengan 0 joule, jadi jawabannya A. Kalau yang sebelah kiri gimana? Bisa juga kita pakai. Oke, let's check ya. Nah, di mana untuk F yang di sini karena gayanya di sini benda bergerak, maka ada hubungan dengan hukum 2 Newton. So, F-nya equal to M kali A atau massa dikali acceleration ya. Nah, di mana di sini ada dua. Yang pertama adalah positif, atau GLBB positif, karena GLBB nggak bisa langsung ya, karena kan gaya yang bekerja beda. Ya, kenapa gaya yang bekerja beda? Karena namanya gaya ini kan bergantung sama percepatan, ya, sama massa. Cuman karena massanya sama ya berarti nggak usah dihubungin dong. Berarti gaya kita bandingkan dengan percepatan, karena percepatannya beda, selain beda nilai, beda arah juga. Kenapa? Yang satu positif, yang satu negatif. Berarti beda dong. Nah, makanya kita nggak bisa jadi satu. Oke. Yang pertama, kalau GLBP positif, berarti F sama dengan F dikali delta S. Ya. Nah, di mana untuk F-nya itu sama dengan M kali A. Tapi A-nya belum ada. Ya udah, berhubung ini GLBB, berarti pakai apa? Pakai rumus apa untuk mencari A? Yang dimana diketahui cuman V. Dari sini nih, dari pertama sini sampai ke sini kan ini adalah VT-nya. Ya, ini adalah VT-nya dan ini adalah V0-nya. Dan ini adalah T1-nya. Nah, dari sini ke sini itu ada T1-nya. Berarti ada V, ada T. Berarti di sini kita bisa menggunakan rumus VT sama dengan V0 tambah AT. Jadi 7 sama dengan 0 ditambah A kali 5, berarti 7 sama dengan 5A. Berarti di sini A-nya sama dengan 7/5 ya. 7/5 atau A-nya sama dengan 7/5 meter per sekon kuadrat. Kemudian kita masukkan, berarti F-nya itu sama dengan M dikali 7/5 atau F-nya sama sebesar dengan 7/5 M Newton ya. Ini inilah. Nah, Newton. Tapi delta S-nya atau perubahannya atau perpindahannya kan dari awal diem ya setara dengan si S-nya itu sendiri ya. Jadi di sini juga kita cari S-nya. Ada awal, ada akhir, ada V, ada ini. Sebenarnya bisa pakai yang VT sama dengan V0 kuadrat plus 2AS juga boleh. Atau mau pakai yang ini, S sama dengan V0 kali T tambah setengah A kali T pangkat 2. S-nya adalah V0-nya 0 kali T-nya adalah 5 ditambah setengah kali 7/5 dikalikan dengan 5 pangkat 2. Berarti S-nya sama dengan 7/10 ya dikali 25. Coret 5 jadi 2 ya. Ini 5. Jadinya ada 35/2 meter. Nah, makin jauh kan? Oke. Bukan makin jauh ya, emang bener ya, wajar ya. Nah, jadi W-nya sama dengan 7/5 M dikalikan dengan 35/2. Jadinya W-nya sama dengan ini 1, ini 7, jadinya 49/2 M. Dikali massa gitu ya. Dalam satuan joule. Nah, sebelum itu ini berarti ini kita geser dulu aja ya. Nah, nih. Sekarang
Kalau yang kedua untuk GLBB yang minus ya. Untuk GLBB yang minus itu kurang lebih konsepnya sama dari sini ke sini berarti ya. Dengan dari sini ke sini adalah T2-nya berarti 2 ya. Ya udah, W sama dengan si F dikali delta S, di mana untuk F-nya sama dengan M kali A. Nah, untuk A-nya berarti kita cari pakai VT sama dengan V0 plus AT. Berarti 0 sama dengan 7 ditambah A kali 2, berarti otomatis ini 2A sama dengan min 7, berarti A-nya adalah min 7 per 2 meter per sekon kuadrat. Nah, berarti F-nya sama dengan M dikali min 7 per 2. Berarti F-nya sebesar min 7 per 2 M dalam satuan Newton. Ya. Untuk yang di atas ini ya tinggal pindah kiri pindah kanan kayak biasa ya. Nah, kemudian untuk S-nya ya bisa kita pakai yang ini juga. Oke. Jadinya berarti S sama dengan 0 dikali 2, 7 dikali 2 tambah setengah kali min 7 per 2 dikali 2 pangkat 2. Berarti sama dengan 14. Ya, ini coret habis ya. Dikurang 7. Berarti S-nya sama dengan 7 meter. Artinya dari sini ke sini tuh dia menempuh 7 meter. Ya udah tinggal kita masukin. W sama dengan min 7 per 2 dikalikan 7M dikali 7. Berarti W-nya sama dengan min 49 per 2 kali massa. Ya udah, berarti usaha totalnya yang dilakukan oleh mesin tersebut adalah W1 tambah W2. 49 per 2 kali massa ditambah sama min 49 per 2 kali massa. Ya jawabannya 0 Joule ternyata. Gitu. Jadi dia membalikan lagi keadaannya masing-masing. Cuman kalau kita bicara satu persatu ada. Nah ya, kalau kita bicara satu persatu dari yang titik pertama ke titik yang kedua ini ya. Nah, jadi kalau yang untuk yang oranye untuk V0-nya ini, VT-nya yang ini ya. Nah, kalau bicara yang pertama, dari 0 sampai 7, dia melakukan usaha sebesar ini. Artinya dia melakukan usaha yang positif. Artinya kita sebagai ini adalah melakukan gaya terhadap mobil ya. Terus mesinnya melakukan gaya terhadap mobil. Oke. Sehingga mobilnya ya jalan makin jauh, bukan makin jauh ya, tetap aja ya sama-sama makin jauh. Orang namanya ngerem masa tiba-tiba kalau gara-gara ngerem mundur kan? Enggak. Tapi dia melakukan usaha yang positif. Sedangkan di kedua dia melakukan usaha yang negatif. Seperti yang tadi saya bilang, orang usaha untung 5.000 terus besoknya rugi 5.000. Kalau kita bicara usahanya ya udah untung ada rugi. Cuman kalau kita bicara sekaligus, ya lu nggak usaha. Lah kenapa? Orang nggak punya untung nggak punya rugi gitu. Jadi kurang lebih seperti itulah konsepnya ya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 17. Oke, sekarang nomor 17. Panjang gelombang cahaya tampak ya. Cahaya tampak itu adalah yang Mejiku Hibiniu. Yaitu cahaya tampak dengan kalau kalian belajar tentang gelombang elektromagnetik ya, termasuk salah satunya cahaya tampak itu punya yang namanya Mejiku Hibiniu itu punya yang namanya panjang gelombang yang berbeda-beda. Dengan kisaran 380 nanometer sampai 700 nanometer untuk panjang gelombangnya ya. Nah, kemudian sebuah detektor cahaya itu menggunakan prinsip efek fotolistrik. Oke. Agar dapat mendeteksi seluruh spektrum cahaya tampak, harus menggunakan metal dengan fungsi kerja maksimal berapa? Nah, di sini ada dua batasan. Yang pertama adalah 380 nanometer dan yang kedua adalah 700 nanometer. Pilih yang mana? Nah, jadi syarat untuk terjadi efek fotolistrik adalah untuk syarat efek fotolistrik ya. Syarat efek fotolistrik adalah frekuensi cahaya itu wajib harus lebih besar daripada frekuensi ambang batasnya. Supaya apa? Elektron yang ada di logam ya. Jadi elektron yang ada di logam itu, elektron yang ada di logam si yang ditembakin oleh si logam yang ditembaki
cahaya ya, yang ditembaki cahaya baru lepas ya, ditembaki cahaya akan lepas. Jadi kalau misalnya kurang dari frekuensi ambangnya maka belum lepas. Jadi kalau kita bisa bilang tuh sebenarnya gambarnya seperti ini nih kalau nggak salah ya. Jadi ini ada yang namanya di sini adalah frekuensi ambang batasnya. Jadi kalau ke atas baru kalau udah lebih baru bisa terjadi efek fotolistrik. Oke, jadi kita bisa dapat ini, maka pilih yang mana? Oke, jadi kita tahu ya dalam gelombang elektromagnetik ya. Susunan gelombang elektromagnetik ini saya cari gambarnya terlebih dahulu aja ya. Nah, seperti ini ya. Untuk gelombang elektromagnetik yang di atas dulu ya. Untuk gelombang elektromagnetik yang gambar di atas ini, kita tahu bahwa semakin dari sinar gamma ya, dari sinar gamma sampai sinar X, sinar UV, cahaya tampak, inframerah dan seterusnya, itu panjang gelombang bertambah. But remember, kita tahu bahwa rumus V itu sama dengan lambda F ya. Kemudian kalau kita pakai dengan lambda dan di mana ya berhubung ini adalah cahaya, maka V-nya yang kita pakai adalah C. C sama dengan lambda F. Berhubung C itu adalah suatu kecepatan cahaya ya. Laju cahaya yang berapa? 300 juta ya. 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon adalah sesuatu yang kurang lebih gitu ya. Jadi laju cahaya itu 3 kali 10 pangkat 8 dan memang udah pasti begitu, maka kita anggapnya sebuah konstanta dia. Nah, sehingga kalau kita bandingkan berarti kita rubah misalkan bersamanya lambda per F. Oke. Nah, berarti dari sini kita memperoleh bahwa lambda itu berbanding terbalik dengan yang namanya 1 per F. Berarti semakin panjang gelombang jadi ke kanan panjang gelombang bertambah, maka frekuensinya akan bertambah seperti ini. Nah, jadi frekuensinya bertambahnya bukan ke kanan, melainkan ke kiri. Nah, dengan frekuensi bertambah, maka energinya juga bertambah. Gitu. Nah, diperkuat juga dengan data yang ada di bawah ya. Kalau yang di bawah ini mengenai cahaya tampak. Nah, jadi cahaya tampak dengan warna yang Meiji Kuhibinyu dengan panjang gelombang dan frekuensi. Kita lihat untuk si panjang gelombangnya panjang gelombangnya dari merah ke ungu ya, Meiji Kuhibinyu itu turun. Nah, sedangkan kalau kita lihat dari frekuensinya dari bawah ke atas dia bertambah tuh kan. Nah, jadi berbanding terbalik ya. Jadi gitu, frekuensi dan panjang gelombang itu berbanding terbalik. Berarti supaya melebihi ambang batas ya, maka volume CF cahaya berarti kita pakai yang mana? Kita pakai yang 380 nanometer ya. Karena yang 700 nanometer itu pasti yang sama 700 nanometer pasti lebih gede yang frekuensinya 380 nanometer. Tapi karena berhubung yang ditanyakan adalah harus menggunakan metal dengan fungsi kerja maksimal, berarti benar-benar harus yang paling gede yang kita pakai untuk ambangnya. Berarti patokannya yang akan kita pakai untuk lambdanya adalah yang ini. Gitu ya. Jadi ingat aja, berarti untuk lambda berarti 380 ini warna ungu ya. Untuk warna ini adalah warna ungu dan kemudian yang untuk yang 700 nanometer ini adalah warna merah. Oke, nah ini untuk warna merah. Berarti supaya memenuhi syarat efek fotolistrik berarti frekuensi cahaya lebih besar daripada frekuensi ambang batas. Oke, jadi yang ditanya adalah metal dengan fungsi kerja maksimal, tapi dinas dulu lagi. Agar dapat mendeteksi seluruh spektrum cahaya tampak. Oke, dari sini spektrum cahaya tampak kita bisa lihat ya, bahwa dari Meiji Kuhibinyu yang paling kecil frekuensinya adalah yang merah, tapi panjang gelombangnya yang paling gede adalah si merah ya gitu ya. Berarti supaya bisa mengcover semua frekuensi yang ada di sini, logikanya pasti bakal kita pakai yang bawah ya. Jadi kita dapat gunakan bahwa untuk frekuensi yang bakal menjadi frekuensi patokannya adalah yang ini.
Jadi gini, jadi kurang lebih kalau misalnya dengan 400 aja, jadi gini, artinya berarti kan frekuensi cahaya itu harus lebih gede daripada frekuensi ambang gitu ya. Misalnya frekuensi ambangnya 500, tapi dengan 500 otomatis yang bisa yang ke cover cuma kuning, hijau, biru, ungu, gitu ya. Nah, atau sebenarnya juga bisa nih, selain efek fotolistrik ada selain frekuensi, kita juga bisa pakai energi. Jadi energinya harus lebih besar daripada energi yang ada di ambang batasnya. Jadi kalau misalnya energi yang di ambang batasnya si logam itu adalah 10, maka yang harus kita lakukan adalah energinya harusnya 11. Ya. Ya udah, berarti yang kita harus pakai adalah yang di bawah ini. Sehingga yang kita dapat berarti yang kita gunakan adalah yang merah, yang paling mentok ya. Berarti frekuensinya harus yang paling kecil supaya bisa mengcover semuanya. Berarti dengan frekuensi yang paling kecil maka patokannya adalah yang paling besar. Oke. Nah, jadi dengan kita pakai yang merah ya, berarti frekuensi lambdanya. Ya udah, berarti untuk E0 adalah H dikali F0. Berarti di mana untuk H itu adalah F-nya berarti kan C per lambda gitu ya, C per lambda. Nah, lambda yang dipakai adalah lambda yang merah. Berarti E0 sama dengan untuk H itu adalah konstanta 6,6 kali 10 pangkat min 34, ya kan? Dikali dengan 3 kali 10 pangkat min 8, oke? Per lambdanya adalah 700 nanometer. Berarti di sini harus kita rubah dalam meter ya. Karena satuannya pada SI semua nih. Hertz gitu. Ya. Pada Hertz ya kan untuk frekuensinya, dan ini semuanya satuan SI semua, meter per sekon juga. Berarti kali 10 pangkat min 9 untuk nanometer ya. Oke, setelah saya cek benar ya, 700 kali 10 pangkat min 9 meter. Ya udah, berarti E0-nya sama dengan, kita tinggal hitung untuk 6,6 ya dikali 3 dibagi 700. Itu sekitar 0,02828 ya. Atau 0,2829 juga boleh. Dikali 10 pangkat berapa nih? Min 34 tambah min 8 berarti 8 ya, 10 pangkat 8 ya, 10 pangkat min 8 sih. Min 26, min 26 dikurang min 9 berarti min 17 ya. Karena kan kalau min 36 min 34 tambah 8 itu min 26, min 26 ditambah 9 itu adalah min 17. Nah, sekarang kan di sini berarti kan gak enak nih ya kan lihatnya. Terus juga berarti E0-nya itu dimana kan ini dalam satuan elektron volt. Nah, dimana ada satuan konversi yang dimana satu elektron volt itu setara dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 joule. Berarti di sini harus kita bikin dalam 10 pangkat min 19 biar gampang. Berarti supaya ini berkurang 2, berarti di sini kita majuin 2 kali. 1, 2. Berarti sebenarnya ini jawabannya adalah 2,829 dikali 10 pangkat min 19. Gitu ya. Min 19 joule. Berarti berapa elektron volt? Berarti 2,829 kali 10 pangkat min 19 per 1,6 kali 10 pangkat min 19 joule. Berarti akan setara dengan yang namanya 1,77 elektron volt. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, jadi untuk mengcover semua ini berarti 1,77 volt kurang lebih gitu ya. Atau 1,76 ya, kurang lebih gitulah. Jadi kurang lebih jawabannya adalah yang B. Nah, di sini kalau mungkin dilihat datanya, mungkin kan ini kok ini 1,62, berarti ini nggak termasuk dong. Lihat, ini 620 sampai 750 untuk range-nya. Ya, untuk range-nya adalah 620 sampai 750. Dengan range-nya adalah energinya si fotonnya ini adalah 1,62 sampai 2 elektron volt. Berarti kalau dengan 700 nanometer berarti kurang lebih hampir mendekati 2 gitu ya. Pasti 1,6 lebih. Ya, cuman nggak tahu lebihnya berapa. Yang penting intinya ini dikasih range lah, kurang lebih. Nah, berarti dengan merah yang 1,77 elektron volt, berarti jingga yang kalau misalnya ini kita punya 1,77, maka yang atas jingga bisa ke cover, ini bisa ke cover, ini bisa ke cover, ini bisa ke cover, ini bisa ke cover. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 18. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk
terjadinya efek fotolistrik, maka harus lebih gede ya frekuensi cahayanya. Berarti kurang lebih kalau di sini bikin frekuensi ambang batasnya, maka sekitar 3 kali 10 pangkat min 8 per 700 kali 10 pangkat min 9. Cuman karena berhubung ditanya energi, maka ya harus kita kalikan dengan H ya. Oke, kita lanjut ke nomor 18. Oke, ini untuk nomor 18, tinjau suatu dengan kecepatan alfa V0 membentuk sudut theta terhadap arah horizontal. Jika partikel kedua dilempar dengan kecepatan yang sama tapi dengan sudut 2 theta, hitung jarak horizontal maksimum 1/2. Oke, berarti ini ada hubungannya dengan prinsip gerak parabola ya. Oke, jadi ada dua kondisi ya. Yang pertama adalah jika kalau misalkan dilempar dengan kecepatan V0 ya, V0 dengan sudut elevasi theta, maka di sini X max-nya akan berapa gitu ya. Nah, kemudian ada kondisi kedua juga. Yang kedua adalah 2 kali theta gitu. Cuma theta yang berapa nggak tahu. Ya, oke, 2 theta dengan kecepatan awal V0 juga, maka X max-nya berapa? Pasti kemungkinan besar bisa beda. Tapi bisa juga sama. Oke. Nah, sekarang perbandingan jarak horizontal maksimum, berarti X max 1 di sini kita bisa bilang ini theta 1. Kemudian kalau ini X max 2 ya, X max kondisi 2 dengan 2 theta. Ya udah, berarti sekarang gini. Kalau kalian mau pakai rumus ya monggo, ya saya nggak ngelarang. Cuman ya kalau kita pakai rumus ya, untuk pakai rumus itu adalah X max itu sama dengan V0 kuadrat dikali sin 2 alfa per G. Itu adalah rumus jadinya ya. Cuman jujur aja kalau untuk rumus jadi ini saya kurang begitu suka, karena lebih enak aja kalau kita pakai manual. Tapi mungkin kalau misalnya variabel mungkin lebih gampang gitu ya. Cuma kalau berupa angka itu lebih pakai konsep dasarnya aja, bahwa sumbu X itu adalah GLB dan sumbu Y itu adalah GLBB. Nah, sekarang gini, ketika kita masukkan ke dalam ini, maka di sini kita dapat untuk X max satunya, atau di sini kita langsung berarti di sini untuk kan karena G-nya tetap dan V0-nya sama, maka di sini kita bisa bilang bahwa untuk X max itu sebanding dengan sin 2 alfanya. Ya, sin 2 alfanya. Berarti dari sini kita tinggal pakai perbandingan ini aja sebenarnya kalau pakai cara ininya ya. Ya udah, berarti coba kita kerjain dulu. X max 1 berarti per X max 2 sama dengan sin 2 alfa 1 per sin 2 alfa 2. Nah, X max 1 ya sama per X max 2 sama dengan sin 2 theta per sin 4 theta. Ya udah, berarti dari sini kita bisa kita bisa bandingkan untuk si trigonometri ya. Sin 2 theta itu adalah 2 sin theta cos theta gitu. Kemudian atau kita tulis begini aja, 2 sin 2 theta, karena berhubung di bawah kalau kita jabarin jadinya sin 2 theta dikali cos 2 theta. Karena ingat ya, rumus dasar sin 2 alfa itu sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Dan berhubung di sini ada ini, itu ininya pasti setengahnya dari ini, dari yang depan. Ya udah, karena di sini 4, maka di sini 2 gitu. Ya udah, coret. Jadi X max-nya banding 1 sama X max 2. X max 1 dan 2 perbandingannya adalah 1 banding 2 cos 2 theta. Jadi jawabannya adalah yang C. But let's work with manual ya, secara manual tanpa menggunakan rumus jadi. Nah, di mana untuk untuk mencari jarak terjauh di horizontal. Jadi ingat konsep dasarnya adalah ini adalah sumbu X ya. Berarti pakai konsep dasarnya adalah GLB dan sumbu Y adalah GLBB. Itu konsep dasarnya. Nah, sekarang berhubung
untuk mencari X max di sini berarti kita pakai menggunakan untuk rumus untuk rumus si siapa sih? X sama dengan V0 X kali T atau V kali T gitu ya. Kan GLBB rumusnya. Ya udah, berarti di sini X max ini berarti berhubung V0 dikali cos ya X itu adalah cos ya. Cos alfa dikali T. Nah, berhubung ya karena beda untuk cos alfanya dan T-nya, tapi sebanding, maka di sini kita bisa bilang bahwa X max 1 itu ya, untuk X max 1 itu per X max 2. Nah, di sini kita pakai perbandingannya aja langsung. Berarti cos alfa kali T1 cos alfa 1 per cos alfa 2 dikali T2. Ya, seperti ini kurang lebih. Nah, untuk T1 sama T2 itu adalah lamanya dari sini ke sini dan dari sini ke sini. Jelas beda ya. Kenapa? Namanya sudutnya aja udah beda kan. Nah, tapi kita cek apakah pengaruh. Oke, let's check. Nah, sekarang T dari sini ke sini, jadi konsep dasarnya kan kita tahu bahwa pasti akan saatnya mencapai titik tertinggi. Ini adalah Y max 2. Nah, dan ini adalah yang sebelah kiri adalah Y max 1. Nah, berarti dari sini kita bisa dapat bahwa di sini sebenarnya TY max waktu untuk mencapai titik tertinggi. Nah, berarti di mana ini sama ini tuh sama ya waktunya ya. Ini TY max. Jadi waktu untuk mencapai titik tertinggi yang kedua ini sama. Jadi naik sama turun tuh sama. Ya udah, berarti karena berhubung sama, karena 2 kali gitu ya, berarti di sini kita bisa ganti bahwa untuk X max 1 per X max 2 itu sama dengan cos theta 1 dikali TY max 1 2 kali TY max 1 ya. 2 kali TY max 1 per cos alfa 2 dikali 2 kali TY max 2. Coret ya. Karena apa? Karena sama kan, karena sama-sama 2 ya udah habisin. Ya udah, berarti tinggal TY max-nya aja. Ya udah. Sekarang untuk nyari TY max itu berarti kita di sumbu Y. Nah, di sumbu Y itu berlaku GLBB. Nah, waktu untuk mencapai titik tertinggi atau di titik tertinggi itu pasti sementara kan 0 namanya bendanya dia. Berarti VTY sama dengan V0Y minus atau plus ya, plus A kali T. Ya. Jadi untuk VTY-nya pasti 0 dan V0-nya adalah V0 kali sin theta gitu ya, atau sin alfa ya, karena berhubung di sini theta kan sin alfa ya. Minus G kali T Y max. Oke, berarti kita dapat G dikali TY max itu sama dengan V0 dikali sin alfa. Berarti TY max-nya itu sama dengan V0 dikali sin alfa per G. Ya udah, berarti TY max ini karena berhubung sama-sama, kalau gravitasinya sama ya kan, terus berarti ada hubungannya dengan sudut. Ya, dari sini kita dapat bahwa informasi TY max itu sebanding dengan sin alfa. Ya udah, berarti di sini kita bisa lanjutkan bahwa X max 1 per X max 2 ya sama dengan cos alfa 1 dikali dengan yang namanya sin alfa 1. Sin alfa 1 per cos alfa 2 dikali sin alfa 2 gitu ya. Ya udah, berarti tinggal masukkan. Tinggal masukkan ya. Berarti untuk berarti cos theta dikali sin theta per cos 2 theta dikali sin 2 theta. Berarti di mana cos theta dikali sin theta per cos 2 theta ya, cos 2 theta dikali
2 sin theta cos theta. Ya gitu ya. Oke, BTW berarti ini mungkin boleh dihapus. Nanti kalau misalnya ini jadi tinggal, ternyata dengan rumus seperti ini ya, dengan rumus seperti ini, dengan perbandingan seperti ini, maka kita udah ketemu nih, gitu ya. Jadi kalau misalnya ini tinggal bandingin aja ya nanti ya. Nah, dari ini set dapat nih intinya di jawabannya ya. Oke, wait, taruh. Nah, seperti inilah kurang lebih. Ya dah, berarti kalau kita lanjutkan, jadi ini kita hapus aja. Nah, berarti dari sini nih ya. Oke, kita lanjut ke sini. Berarti X max 1 per X max 2 sama dengan si ini. Nah, lanjutin. Berarti cos theta dikali sin theta per cos 2 theta dikali 2 sin theta cos theta. Nah, ternyata apa? Ini habis kan? Set. Sehingga tersisa apa? X max 1 per X max 2 sama dengan 1 per, ini sorry cos 2 theta ya, 1 per 2 dikali cos theta, cos 2 theta sorry. Ternyata betul kan, sama kan jawabannya dengan yang kita gunakan perbandingan ya. Jadi tinggal masukin X max, di sini tinggal berarti X max 1 atau gini aja deh. Ini bahasanya gini aja. Set. Ini X max 1 per X max 2 sama dengan sin 2 alpha 1 per sin 2 alpha 2. Barulah dari sini ya ke bagian yang di bawah sini. Set. Tuh. Ternyata sama kan jawabannya. Ya udah. Ya pasti sama kok. Orang sebenarnya rumus ini tuh asalnya dari konsepnya dari sini. Kalau tadi ini kita nggak coret atau anggap aja kita masukin rumus, ya hasilnya nanti pasti bakal V0 kuadrat dikali sin 2 theta, sin 2 alpha per G. Ya, gitu ya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 19. Oke, untuk soal nomor 19, sebuah pegas memiliki konstanta pegas K digantung pada sebuah papan pada arah vertikal. Oke, kita gambar dulu ya. Tapi ingat ya, digantungnya nggak habis digantung ya kan, digantung kemudian katanya diikatkan kurang lebih kayak per lagi deh ya. Diikatkan oleh sebuah benda gitu ya, sebuah bola bermasa M ya, udah bola nih bermasa M katanya. Untuk masa bendanya adalah M. Nah, untuk konstanta pegasnya ada K-nya. Ini adalah punya K katanya. Dan ini adalah M. Kemudian katanya tidak direnggangkan sama sekali. Jadi kayak misalnya kita pegangin dulu gitu ya, ditahan dulu, jangan sampai. Jadi kayak ibaratkan kayak kita naruh bendanya, tapi kita tarik terlebih dahulu. Nah, habis itu dilepas, logiknya ketika setelah kita lepas otomatis akan berubah menjadi yang seperti ini. Set. Seperti ini ya. Jadi renggang gitu sampai mentok ya. Oke. Kan habis mentok terus kemungkinan besar balik lagi. Cuman dibaca untuk hitunglah jarak jatuh bola tersebut sebelum balok mulai bergerak balik. Nah, kan karena kalau misalnya meper kan tuk naik turun. Oke. Yaudah, berarti di sini kita membandingkan posisi 1 si pegas dengan posisi pegas yang kedua. Kondisi pegas yang kedua beserta bolanya. Jadi di sini ada dua kondisi yang perlu kita hitung, yaitu adalah bendanya, ya karena kan di sini jarak jatuhnya bola. Kemudian yang kedua adalah si pegasnya. Dan di sini karena berhubung ini adalah gaya konservatif ya, gitu ya, gaya konservatif yang disebabkan oleh gaya konservatifnya dari mana? Nah, karena kalau kita misalkan ini kenapa kok bisa ke bawah? Karena pasti ada yang namanya gaya berat. Oke, makanya dia ke bawah. Dan dimana gaya konservatif itu adalah bersara dengan arah gerak benda. Nah, kemudian berarti kita berlaku hukum kekekalan energi mekanik EM1 sama dengan EM2. Nah,
Dimana karena berhubung pegasnya ini tidak direnggangkan pertama kali, jadi kita ibaratkan kayak dalam kondisi standar, kondisi normal, maka berarti kita bisa bilang bahwa ini sebagai kondisi pertama atau dalam kondisi setimbang dengan Y sama dengan 0. Kemudian di sini adalah kita anggap sebagai simpangannya terbesar gitu ya pasti. Y-nya sama dengan A gitu ya. Ya udah kita isi untuk EM Indonesia tuh karena di sini ada dua ya kajiannya adalah benda dengan pegasnya. Berarti di sini kita tulis berarti untuk bendanya dulu EP1 tambah EK1 ditambah EPP ini yang pegas ya. EPP1 ditambah EKP1 sama dengan EP2 ditambah EK2 ditambah EPP2 tambah EKP2. Nah, di sini yang kita bisa perhatikan atau kita bisa coret adalah yang ini ya. Nah, kenapa dicoret, kenapa dihilangkan? Karena ya dalam kondisi setimbang karena dalam kondisi paling mentok ya kan, karena ini berhubung kan pegasnya tidak bergerak ya. Jadi bergeraknya itu pas kondisinya pas lagi di sini aja. Ya udah, berarti untuk EKP pegasnya di sini kita bisa katakan bahwa bernilai 0 ya. Untuk EKP1 sama dengan EKP2 sama dengan 0 karena dalam kondisi tidak bergerak ya. Nah, kemudian EK1 dan EKP2 adalah 0 ya, walaupun sebenarnya ya kalau dalam kondisi udah bolak-balik ya. Jadi kan ini kondisinya kondisi seperti dalam kondisi awal ini si pegasnya ini masih keadaan standby di awal, jadi belum ada yang namanya pergerakan. Makanya kenapa di sini kita bikin EKP1 sama dengan 0 ya. Tapi kalau EKP2 alasannya ini karena ketika EKP2, jadi kan kita tahu bahwa rumus EK itu sama dengan setengah MV kuadrat ya. Untuk rumus EK itu sama dengan setengah MV kuadrat ya kan. Tapi kalau EKP untuk pengenergi kinetik gas itu adalah setengah dikali M dikali omega kuadrat dikali omega dikali A dikali V sama dengan turunan sin A cos ya, omega A cos omega T seperti itu ya. Nah, tapi karena berhubung pangkat 2 jadinya berarti EKP-nya sama dengan setengah M omega kuadrat kali A kuadrat kali cos kuadrat omega T. Kemudian untuk EP kita tahu bahwa MGH, cuman bedanya adalah kalau untuk EPP itu adalah sebenarnya setengah dikali KY kuadrat. Nah, jadi EPP untuk energi potensial pegas itu adalah setengah dikali K dikali M dikali A sin omega T pangkat 2. Jadinya untuk EPP-nya adalah setengah KA kuadrat dikali sin kuadrat omega T. Ini juga bisa ya langsung EKP-nya ini, atau kita turunan dulu deh. Kita menulis persamaan EKP-nya dulu. Nah, untuk EKP-nya itu setara dengan setengah ya KA kuadrat dikali cos kuadrat omega T. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ini sama-sama setengah KA kuadrat. Berarti ketika EP-nya itu sama dengan A kuadrat atau Y atau setengah KY kuadrat ya. Berarti kalau Y-nya paling maksimum, berarti kan namanya maksimum itu adalah sin-nya harus bernilai 1. Ketika sin-nya bernilai 1, maka cos pasti bernilai 0. Ya kan, karena kebalikan ya. Cos itu kebalikan dari lawannya sin gitu ya. Ya udah, berarti ketika cosnya 0, maka EKP-nya 0. Jadi kalau yang di posisi 2 ini alasannya ada hubungannya dengan rumus yang ini. Yang ada hubungannya dengan rumus yang di sini. Tapi kalau yang di sini cuman karena kondisi awal, karena belum direnggangkan. Karena kalau biasanya untuk sebenarnya tuh EKP itu harusnya dalam kondisi maksimum untuk EKP1, karena apa? Ketika pas udah ditarik ke bawah, gitu kan. Nah, disitulah dia bakal maksimum, barulah dia turun lagi hingga berhenti. Gitu. Ya. Kemudian
karena berhubung untuk EK1 juga sama, untuk EK1 dan EK2, di sini EK1 sama dengan EK2 sama dengan 0. Alasannya kenapa? Kalau EK1, karena kalau dalam EK1 di sini kenapa bisa 0? Karena kalau misalnya EK1 ini sama-sama berhenti semua. Kenapa? Jadi ada hubungannya dengan rumus yang di sini. Kalau EK yang kedua, kenapa kok bisa 0? Kenapa juga bisa V-nya 0 gitu ya? Karena ketika sebelum dia balik ke atas, dia berhenti bentar. Nggak mungkin dong, pas habis jatuh, langsung tiba-tiba ke atas lagi. Tapi berhenti sebentar. Karena yang dibahas adalah pas belum bergerak balik. Alias berarti benar-benar pas mau balik gitu. Makanya EK-nya 2-nya 0. Nah, kemudian untuk EP1 karena di sini satu sebagai patokan, ya, sebagai patokan, maka di sini saya bilang bahwa EP1-nya 0 karena sebagai patokan, tapi EP2-nya tidak 0 karena terjadi perubahan posisi, ya. Jadi EP1 0 karena ini patokannya ya. Nomor 1 ini adalah patokan posisi utamanya atau patokannya. Ya udah, terus EPP1. Nah, kalau EPP1 berhubung kalau kita pakai setengah KY kuadrat dan karena kondisi Y 0, maka ini juga habis gitu. Jadi ini adalah patokannya. Jadi Y-nya sama dengan 0 itu ada di sini. Oke, berarti di sini kita tinggal mengatakan bahwa sebenarnya berarti min EP2 ya sama dengan EPP2. Nah, di mana berarti ini setengah kali KY kuadrat. Oke, KY kuadrat di sini adalah min MGH2 ya. Jadi ini Y2 gitu ya. Berarti nah kok bisa min? Nah, harusnya kok berarti ada min dong. Nah, ingat, karena berhubung kita H2 ini ada di bawahnya patokan ini, maka H2-nya adalah min X. Jadi di sini yang kita minta adalah di sini delta X-nya berapa. Jadi min delta X sama dengan setengah dikali K dikali delta X kuadrat. Nah, berarti karena kan Y-nya ini kita anggap positif ya. Positif. Nah, atau kalau bikin negatif juga sama kan, tetap dipangkatin 2 ya hasilnya. Sehingga kita bisa bilang MG kali delta X sama dengan setengah kali K kali delta X pangkat 2 ya kan, sehingga jadinya MG sama dengan setengah K kali delta X. Berarti delta X nya sama dengan ya, berarti K dikali delta X sama dengan 2 kali MG. Jadi dari sini kita dapat bahwa delta X sama dengan 2 MG per K, atau delta X-nya sama dengan 2 kali MG per K. Jadi untuk persamaan delta X-nya adalah 2 kali M kali G per K. Jadi jawabannya adalah yang C ya. Yang C apa yang A? Oh sorry, ini MG per K yang A ya. Kalau yang C itu 2 kali M kali G kali K. Ya sorry, nggak kelihatan ya. Oke, jadi gitu ya kurang lebih untuk konsep dasarnya si pegas ya. Untuk rumus-rumusnya juga. Jadi ingat, karena berhubung ini, jadi karena bendanya juga ikut gitu ya, karena bendanya juga dibahas gitu ya. Karena bendanya juga dibahas, makanya efek benda atau eka bendanya juga ikut gitu. Tapi sebenarnya juga bisa langsung, kalau mau langsung kita udah tahu nih ya, kita udah tahu nih, oh ternyata dengan kondisi seperti ini ya, ini kalau delta X ya. Nah dengan kondisi seperti ini, maka perubahan energi potensial pegas itu setara dengan perubahan energi potensial bendanya, karena EK-nya kan nggak berubah gitu ya, karena EK-nya dianggap 0 semua ternyata gitu. Jadi sebenarnya bisa juga seperti itu ya, boleh, nggak apa-apa. Di sini berarti delta EPP sama dengan delta EP, barulah nanti habis itu barulah langsung ke rumus yang di bagian sini nih, nanti ujung-ujungnya ke sini juga kok gitu ya, dimana satunya harus jadi patokan. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 20. Oke, nomor 20 itu adalah soal untuk ini ya, viskositas ya, lebih tepatnya. Jadi seorang dengan massa 64 kg, berarti M-nya adalah 64 kg, melakukan terjun bebas dengan lengan dan kaki terentang sedemikian rupa sehingga mengalami hambatan udara dengan kecepatan terminal 180 km per jam. Nah, di mana untuk kecepatan terminal ini adalah berarti jadi gini, ketika kalian misalkan
terjun itu pasti akan ada kalanya kalian bertambah kecepatannya. Tapi ada nanti di saat tertentu akan mencapai kecepatan maksimum dan konstan. Jadi nggak bakal nambah lagi. Itulah yang maksimum dan konstannya adalah yang kecepatan terminal. Jadi di sini kita bahas kondisi lagi benar-benar kondisi maksimal dan stabil ya. Jadi nomor 20 selain M-nya sama dengan 64 kg, berarti kecepatan terminalnya adalah 180 km per jam. Kita harus rubah ke dalam meter per sekon. Dengan cara 180 namanya kilometer per jam berarti 1000 meter dong ya. Per jamnya adalah 3600 sekon. Jadinya di sini kita coret-coret 1 ini 5, maka jawabannya adalah 50 meter per sekon. Nah, dengan gaya hambat, ya gaya hambat ini adalah gaya si gesek lah kalau ibaratkan kita bilang. BV kuadrat. Ya udah, terus kemudian dengan gravitasinya sebesar 9,81 meter per sekon kuadrat yang kita butuhkan, ya udah berarti yang ini yang diketahui. Ya, yang ditanya adalah nilai konstanta B-nya itu sebesar berapa sih? Nah, ya udah kita jawab adalah karena di sini kita bahas dalam kondisi stabil, ya dalam kondisi stabil si orang ini, maka pasti ke bawah ada yang namanya si berat benda, ya ada berat benda. Kemudian dalam ke atas itu adalah si gaya geseknya. Jadi kita bisa bilang ini dalam kondisi stabil ya, dalam keadaan sudah mencapai kecepatan terminal. Oke, jadi saat kondisi mencapai kecepatan terminal, maka kita bisa bilang dalam kondisi stabil sigma F-nya harus sama dengan 0. Nah, berarti untuk ke atas sama ke bawah itu sama simpelnya. Ya udah kita lanjutkan, berarti W dikurang FG sama dengan 0. Berarti kesimpulannya adalah W sama dengan FG. Ya udah tinggal kita lanjutkan. W itu rumusnya apa? M kali G, ya kan? Berat benda itu adalah massa kali gravitasi. Makanya setiap gravitasi beda, pasti massa berat bendanya beda-beda. Ini BV kuadrat. Berarti M-nya 64 kali 9,81 dikali B dikali 50 pangkat 2. Berarti B-nya sama dengan 64 dikali 9,81 per 2500. Berarti B-nya ketemu jawabannya itu sekitar 0,25 gitu ya. Oke, let's check pakai kalkulator terlebih dahulu ya. Jadi kalau dirinci banget itu jawabannya 0,2511. Berarti B-nya mendekati atau kita bulatkan menjadi 0,25 kg per meter jawabannya. Jadi jawabannya adalah domba. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 21.